Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Arlin Sircahyati, Egi Gita Utami, dan Erina Eva Ramadhani. Video kali ini kami akan mempresentasikan tentang polusi air, polusi tanah, dan polusi udara pada mata kuliah pendidikan lingkungan hidup. Dosen pengampu Bapak Haji Yayan Carlian SPD MPD dan Ibu Ine Martiane Pratiwi MPD. Selamat menyimak teman-teman. Untuk materi yang pertama yaitu polusi air. Polusi air adalah pencemaran badan air seperti air laut, danau, sungai, air tanah, dan lainnya yang biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia. Menurut Wikipedia, polusi air adalah pelepasan zat ke dalam air tanah di bawah permukaan atau ke danau, aliran sungai, muara, dan lautan ke titik di mana zat mengganggu penggunaan air yang bermanfaat atau fungsi alami dari ekosistem. Penyebab dari polusi air yang pertama adalah sampah. Sampah ini merupakan sebab yang sangat umum dan seringkali terjadi di berbagai tempat. Sampah yang merupakan bahan sisa pakai ini ditimbun dalam suatu tempat, kemudian tempat tersebut secara sengaja digunakan sebagai lahan untuk membuang sampah. Yang kedua adalah limbah. Selain sampah, limbah juga seringkali menjadi penyebab pencemaran air yang sangat umum ditemukan. Limbah-limbah yang mencemari sumber ini berasal dari berbagai macam kategori, seperti limbah pabrik, limbah pertokoan, ataupun limbah dari rumah tangga. Yang ketiga adalah penggunaan bahan peledak. Kemudian, hal yang memicu terjadinya polusi air adalah penggunaan bahan peledak pada saat mencari ikan. Hal ini semacam biasanya dilakukan oleh nelayan-nelayan yang tidak bertanggung jawab. Bahan peledak tersebut apabila digunakan akan dapat mematikan banyak sekali biota laut. Yang keempat adalah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor juga berperan dalam pembentukan polusi air, bukan hanya polusi udara saja. Kendaraan bermotor yang menyebabkan asap beracun setiap harinya ketika dilepaskan ke udara akan mengakibatkan terjadinya kontak dengan air dan akan berubah menjadi asam korosif yang ringan seperti asam klorida ataupun sulfat. Beberapa polusi air yang paling atau sering ditemukan diantaranya yaitu limbah domestik atau limbah rumah tangga, lalu ada limbah industri, ada insektisida dan pestisida, lalu yang terakhir ada deterjen dan pupuk. Dampak dari polusi air yang pertama, air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti tipes, kolera, hepatitis, dan berbagai penyakit lainnya. Lalu yang kedua ada gangguan rantai makanan, populasi air menyebabkan dampak negatif pada rantai makanan. Gangguan pada rantai makanan terjadi ketika racun dan polusi dalam air dikonsumsi oleh hewan air. Upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah polusi air yang pertama adalah berhemat air. Pemborosan air adalah masalah utama di dunia dan manusia baru saja menyadari permasalahan ini. Perubahan kecil yang dilakukan manusia diyakini akan membuat perbedaan yang lebih besar. Yang kedua adalah pengelolaan limbah yang lebih baik. Mengelola limbah sebelum membuangnya ke badan air membantu untuk mengurangi polusi air dalam skala besar. Yang ketiga adalah penggunaan produk ramah lingkungan yang nantinya akan mudah diurai oleh organisme. Penanggulangan polusi air. Supaya tidak berlarut-larut, air yang tercemar harus segera diatasi dengan cara yang paling tepat. Yang pertama, industri atau pabrik sebaiknya berlokasi di tempat yang jauh dari pemukiman masyarakat. Tujuannya untuk mencegah lingkungan air, lingkungan darat, dan lingkungan udara supaya tidak tercemari dari limbah industri pabrik.
Yang kedua yaitu zat-zat kimia dan pestisida harus mendapatkan pengawasan yang ekstra ketat. Penggunaan bahan kimia yang berlebihan akan menyebabkan banyaknya predator yang mati. Jika sudah demikian, maka hama akan bertambah banyak dan sulit untuk mati. Yang ketiga yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Sangat dianjurkan untuk mengelola sampah dengan cara yang baik, seperti pemisahan sampah organik dan sampah non-organik. Dengan begini, pencemaran air bisa dicegah dan dapat ditanggulangi. Yang keempat yaitu upaya reboisasi yang bertujuan supaya air dapat selalu terjaga keseimbangannya dengan baik. Yang kelima adalah mengurangi pencemaran air, dan yang terakhir yaitu kesadaran akan cinta lingkungan. Selanjutnya yaitu polusi tanah. Polusi tanah. Tanah merupakan bagian penting dalam menunjang kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Seperti kita ketahui, rantai makanan bermula dari tumbuhan. Manusia, hewan hidup dari tumbuhan. Nah, memang ada tumbuhan dan hewan yang hidup di laut, tetapi sebagian besar dari makanan kita berasal dari permukaan tanah. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita menjaga kelestarian tanah sehingga tetap dapat mendukung kehidupan di muka bumi ini. Akan tetapi, sebagaimana halnya pencemaran air dan udara, pencemaran tanah pun akibat kegiatan manusia juga. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahkan kimia industri atau fasilitas komersial. Seperti penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, atau kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah. Air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat atau ilegal. Kegiatan yang berkaitan dengan pencemaran tanah tidak terlalu banyak diungkapkan oleh Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Salah satu penyebabnya mungkin karena pada waktu itu belum banyak terjadi hal yang demikian. Akan tetapi kegiatan yang berkaitan dengan kerusakan tanah atau fungsi tanah cukup banyak diungkapkan. Tetapi salah satunya yaitu dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 30 sampai 33 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhannya, dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Nah, dalam ayat ini disebutkan dua fungsi bumi atau tanah, yaitu memancarkan air dan menumbuhkan tanaman-tanaman. Di samping sebagai tempat terpancangnya gunung-gunung, terkait dengan fungsi ini maka ada kewajiban dalam Islam untuk mengelola tanah dan melarang menelantarkannya. Dalam upaya pengelolaan lingkungan dikenal adanya lahan kritis yang untuk penanggulangannya yaitu antara lain dilakukan dengan penanaman atau tidak membiarkannya menganggur yang dikenal dengan istilah ihya
al-mawat, yaitu yang menghidupkan tanah mati. Selanjutnya yaitu ciri-ciri tanah tercemar. Ciri-ciri tanah tercemar yaitu diantaranya tanah tidak subur, pH di bawah 6 atau tanah asam, atau pH di atas 8 tanah basah, berbau busuk, kering, mengandung logam berat, dan mengandung sampah anorganik. Sedangkan tanah tidak tercemar adalah tanah yang masih memenuhi unsur dasarnya sebagai tanah. Ia tidak mengandung zat-zat yang merusak keharaannya. Tanah tidak tercemar, bersifat subur, tidak berbau busuk, tingkat keasaman normal. Nah, yang paling utama adalah tidak mengandung logam berat. Tanah yang tidak tercemar besar potensinya untuk alat kemaslahatan umat manusia. Pertanian dengan tanah yang baik bisa mendatangkan keuntungan berlipat ganda. Ciri-ciri tanah tidak tercemar yaitu yang pertama tanahnya subur, pH minimal 6, maksimal 8, tidak berbau busuk, tidak kering, memiliki tingkat kegemburan yang normal, tidak mengandung logam berat, dan tidak mengandung sampah anorganik. Selanjutnya yaitu penyebab pencemaran tanah. Permukaan tanah yang mengandung bahan pencemar, misalnya tercemar zat radioaktif, logam berat dalam limbah industri, sampah rumah tangga, limbah rumah sakit, sisa-sisa pupuk dan pestisida dari daerah pertanian, limbah deterjen. Nah, akhirnya juga dapat menyebabkan terjadinya pencernaan pada tanah daerah tempat air permukaan atau tanah daerah yang dilalui air permukaan tanah yang tercemar tersebut. Maka sumber bahan pencemar tanah dapat dikelompokkan juga menjadi sumber pencemar yang berasal dari sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah rumah sakit, gunung berapi yang meletus atau kendaraan bermotor, dan limbah industri. Nah, secara umum pencemaran tanah dapat disebabkan limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Yang pertama yaitu limbah domestik. Limbah domestik dapat berasal dari daerah pemukiman penduduk, perdagangan, pasar, tempat usaha hotel, dan lain-lain. Kelembagaan misalnya kantor-kantor pemerintah dan swasta, dan wisata dapat berupa limbah padat dan cair. Yang pertama yaitu limbah padat, berupa senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme seperti plastik, serat, keramik, kaleng-kaleng, dan bekas bahan bangunan, menyebabkan tanah menjadi kurang subur. Sedangkan limbah cair yaitu berupa tinta, deterjen, oli, cat jika meresap ke dalam tanah akan merusak kandungan air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Selanjutnya yaitu limbah industri. Nah, limbah industri berasal dari sisa-sisa produksi industri. Limbah cair yang merupakan hasil pengolahan dalam suatu proses produksi, misalnya sisa-sisa pengolahan industri, pelapisan logam, dan industri kimia lainnya. Nah, yang ketiga yaitu limbah pertanian. Limbah pertanian dapat berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman, misalnya pupuk urea dan pestisida untuk memberantas hama tanaman. Penggunaan pupuk yang terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah, yang menyebabkan kesuburan tanah berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu karena hara tanah semakin berkurang. Dan juga penggunaan pestisida bukan saja mematikan hama tanaman, tapi juga mikroorganisme yang berguna di dalam tanah, padahal kesuburan tanah tergantung pada jumlah organisme yang di dalamnya. Selain itu, penggunaan pestisida
yang terus-menerus akan mengakibatkan hama tanaman kebal terhadap pestisida tersebut. Selanjutnya yaitu dampak dari pencemaran tanah. Dampak dari pencemaran tanah yaitu ada dua sisi, yaitu dampak pada kesehatan dan dampak pada lingkungan atau ekosistem. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung jalur masuk ke dalam tubuh dan kerentanan populasi yang terkena kromium. Berbagai macam pestisida dan herbisida merupakan bahan karsiogenik untuk semua populasi. Timbal sangat berbahaya pada anak-anak karena dapat menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal. Sedangkan dampak pada lingkungan atau ekosistem yaitu pada pertanian, terutama perubahan metabolisme tanaman yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Hal ini dapat menyebabkan dampak lanjutan pada konservasi tanah, di mana tanah tidak mampu menahan lapisan tanah dari erosi. Nah, pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem. Perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimia beracun, berbahaya, bahkan pada dosis yang rendah sekalipun. Perubahan ini dapat menyebabkan lingkungan tanah tersebut, akibatnya bahkan dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan yang dapat memberikan akibat yang besar terhadap predator atau tingkat lain dari rantai makanan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran tanah, yaitu yang pertama sampah organik. Sampah organik yang dapat membusuk atau diuraikan oleh mikroorganisme antara lain yaitu dilakukan dengan mengukur sampah-sampah dalam tanah secara tertutup dan terbuka, kemudian dapat diolah sebagai kompos atau pupuk. Sedangkan sampah senyawa organik atau senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan oleh mikroorganisme dapat dilakukan dengan cara membakar sampah-sampah yang dapat terbakar seperti plastik dan serat, baik secara individual maupun dikumpulkan pada satu tempat yang jauh dari pemukiman, sehingga tidak mencemari udara daerah pemukiman tersebut. Nah, sampah yang tidak dapat dibakar dapat digiling atau dipotong-potong menjadi partikel-partikel kecil, kemudian dikubur. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu pengolahan terhadap limbah industri yang mengandung logam berat yang akan mencemari tanah sebelum dibuang ke sungai atau ke tempat pembuangan agar dilakukan proses pemurnian. Yang keempat yaitu penggunaan pupuk. Pestisida tidak digunakan secara sembarangan, namun sesuai dengan aturan dan tidak sampai berlebihan. Nah, yang terakhir yaitu usahakan membuang dan memakai deterjen berupa senyawa organik yang dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme. Yang terakhir yaitu mengenai polusi udara. Polusi udara. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat energi dari komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Penyebab pencemaran udara. Bahan pencemar udara atau polutan terbagi atas dua bagian, yaitu polutan primer dan polutan sekunder. Polutan primer ialah polutan yang dikeluarkan langsung dari sumber tertentu dan dapat berupa gas,
yang terdiri dari senyawa karbon, senyawa sulfur, senyawa nitrogen, dan senyawa halogen. Polutan sekunder biasanya terjadi karena reaksi dari 2 atau lebih bahan kimia di udara, misalnya reaksi fotokimia. Dampak dari polusi udara. Yang pertama, dampak terhadap kesehatan manusia. Pada tingkat konsentrasi tertentu, zat-zat pencemar udara dapat berakibat langsung terhadap kesehatan manusia, baik secara mendadak atau akut, menahun atau kronis, subklinis, dan dengan gejala-gejala yang samar. Yang kedua, dampak flora terhadap kesehatan. Tumbuh-tumbuhan memiliki reaksi yang besar dalam menerima pengaruh perubahan atau gangguan akibat polusi udara dan perubahan lingkungan. Cara mencegah polusi udara. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang kedua, hemat energi. Yang ketiga, membeli produk daur ulang. Yang keempat, menggunakan produk yang berkelanjutan. Yang kelima, menanam pohon. Yang keenam, berjalan, bersepeda, atau memanfaatkan transportasi umum. Yang ketujuh, makan produk lokal dan organik. Yang kedelapan, mengurangi makanan daging. Yang kesembilan, berkebun. Lalu yang terakhir, meningkatkan kesadaran. Dalam Al-Quran, Allah menyebut kata udara atau angin, rihun ariyahu, sebanyak 28 kali. Di antaranya disebutkan bahwa angin sebagai salah satu dari tanda-tanda kekuasaannya. Quran Surat Ar-Rum Surat 30 ayat 40 dan Al-Jathiyah Surah 45 ayat 5. Angin ditundukkan untuk kepentingan manusia. Sulaiman alaihi salam. Quran Surat Sid Surat 38 ayat 36. Al-Anbiya Surat 21 ayat 18 dan Sabah ayat 30, Surah 34 ayat 12. Kemudian Allah beberapa kali menyebut udara dan fungsinya. Misalnya fungsi dalam proses daur air dan hujan. Quran Surat Al-Baqarah Surat kedua ayat 164, Al-Rum Surah 30 ayat 48, Al-Fatir Surah ketiga ayat 9, fungsi penyerbukan. Quran Al-Hijr Surah 15 ayat 22, fungsi melayarkan bahtera di laut. Quran Surah Yunus Surah 10 ayat 22, Al-Syura Surah 42 ayat 33. Tiga fungsi udara yang disebutkan ini merupakan penegasan betapa besar peranan udara dalam kehidupan manusia dan semua makhluk hidup. Alhamdulillah, pemaparan materi dari kami telah selesai. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan, mari kita diskusikan di LMS forum diskusi. Baik, cukup sekian dan terima kasih pemaparan materi dari kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.